Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari tim nomor urut 40 PKM Gamification Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024 dengan judul PKM-PM kami yang berjudul Gubuk Pintar Empowering Remaja dengan Edukasi Seksual dan Pencegahan Pernikahan Dini melalui kearifan lokal dan teknologi di Desa Lobaleng. Adapun yang melatar belakangi dari pembuatan PKM-PM kami adalah mengenai tentang pernikahan dini yang menjadi masalah krusial yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Data menunjukkan bahwa Indonesia akan berada di antara 5 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi pada tahun 2023. Di antara konsekuensi kompleks dari pernikahan dini adalah adanya rendahnya pendidikan anak perempuan, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, dan peningkatan angka kemiskinan antar generasi. Di Desa Lobale, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih menghadapi masalah ini. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat dengan BKKBN tahun 2023 menunjukkan bahwa angka pernikahan dini mencapai 12,6% di Sumatera Utara dengan mayoritas kasus terjadi di daerah pedesaan. Fenomena ini lebih sering terjadi di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal dan informasi yang relevan tentang kesehatan seksual. Di Desa Lobaleng sendiri telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah pernikahan usia anak dalam beberapa tahun terakhir. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi jangka panjang bagi remaja dan masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, Guru Pintar adalah solusi berbasis teknologi dan kearifan lokal yang bertujuan untuk memperdayakan remaja dengan edukasi seksual yang bertepatan dan informasi tentang pencegahan pernikahan dini. Ide kami ini nantinya adalah untuk membuat ruang edukatif yang ramah budaya dan menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler, buku pintar digital, dan platform pembelajaran digital untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak anak dan kesehatan reproduksi. Diharapkan remaja Desa Lobaleng memiliki pemahaman yang lebih baik dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana serta sehat tentang kehidupan mereka melalui metode ini. Adapun rumusan masalah kami adalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pemahaman remaja, memanfaatkan teknologi, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk berdiskusi secara terbuka tentang edukasi akibat pernikahan dini dan membahas tentang pernikahan dini tanpa rasa tabu dan stigma. Kemudian tujuan program kami juga memiliki 3 tujuan, yaitu memberikan edukasi, memfasilitasi remaja Desa Lobaleng, dan membangun jaringan edukasi dan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dan juga orang tua untuk mendukung pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan dini. Adapun luaran yang diharapkan dari program kami ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan remaja Desa Lobaleng tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini. Selain itu, program ini akan membuat buku pintar digital dan media interaktif berbasis teknologi yang berisi konten edukasi tentang kesehatan reproduksi yang dapat digunakan oleh remaja di masyarakat Desa Lobaleng. Kemudian penggunaan program kami ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berbasis budaya tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan mereka. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang gambaran umum masyarakat sasaran yang akan kami lakukan pengabdian di tempatnya, yang akan dipaparkan oleh Saudari Seniman. Pada Seniman, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum masyarakat. Nah, di Desa Laubaleng ini terletaknya di Kecamatan Merdinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini merupakan desa yang masih memiliki tradisi dan budaya yang kuat gitu. Nah, sebagian desa ini adalah petani dan bergantung pada hasil perkebunan dan pertanian sebagai mata pencarian mereka. Nah, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan di daerah ini, terutama khususnya anak remaja gitu, baik dari aspek sosialnya maupun dari aspek ekonominya. Nah, dari aspek sosialnya ini, masyarakat di Laubaleng itu masih mempertahankan nilai-nilai adat yang berdampak pada perspektif mereka tentang pernikahan dan kesehatan seksual. Nah, banyak remaja ini tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini karena diskusi tentang kesehatan reproduksi masih dianggap tabu dan sulit diterima di komunitas konservatif. Sebaliknya, tekanan sosialnya, kurangnya pendidikan dan masalah ekonomi adalah salah satu penyebab tingginya tingkat pernikahan dini di desa ini. Banyak keluarga menganggap pernikahan dini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan keuangan dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat. Nah, itu dari sisi aspek sosialnya. Sedangkan untuk aspek ekonominya nih, desa ini masih menghadapi masalah runyam kemiskinan yang berdampak pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan itu seringkali menjadi prioritas kedua gitu, sehingga mereka kurangnya mendapatkan edukasi terhadap pemahaman apa sih dampak dari pernikahan dini ini. Sehingga untuk menjawab permasalahan ini, program kami akan membuat suatu solusi di mana program ini yaitu tentang Gubuk Pintar yang menawarkan pendekatan teknologi yang dikombinasikan dengan kearifan lokal. Dan di sini nanti masyarakat akan mendapatkan sosialisasi tentang edukasi kesehatan reproduksi dan pemahaman tentang efek negatif dari pernikahan dini tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah kita melakukan gambar umum, kita beralih ke bab 3 tentang metode pelaksanaan yang akan dipaparkan oleh Saudari Naswa. Pada Naswa, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan bagaimana metode pelaksanaan dari program kami yang diawali dengan tahap observasi. Nah, pada tahap observasi ini, tim akan menggali informasi dasar mengenai kondisi sosial, budaya, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Laubaleng, khususnya remaja. Nah, tim mahasiswa akan melakukan observasi langsung melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja setempat. Nah, selain itu, pengamatan juga akan dilakukan terhadap kebiasaan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang edukasi seksual. Nah, setelah tahap observasi, kita berlanjut kepada tahap persiapan. Nah, tahap ini juga terbagi menjadi beberapa subtahap yang diawali dengan pengumpulan data, di mana tim akan melakukan survei untuk mengukur pengetahuan dan sikap remaja serta orang tua mengenai seksualitas dan pernikahan dini di desa tersebut, yang di mana data ini akan digunakan untuk merancang materi edukasi yang relevan dan sesuai dengan konteks lokal. Nah, selanjutnya, tim akan menyusun materi edukasi berdasarkan hasil survei dan observasi. Nah, materi ini akan disusun dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di Desa Laubaleng. Materi ini juga dapat dikemas dalam bentuk cerita rakyat ataupun dongeng yang mengandung pesan moral tentang pentingnya pendidikan seksual dan pencegahan pernikahan dini. Nah, setelah itu akan dilakukan penyusunan modul pelatihan yang dimana mahasiswa akan menyusun modul ini untuk remaja dan orang tua. Selanjutnya, dilakukan persiapan teknologi dengan menggunakan platform Canva dan Flipbook, yang dimana Canva akan digunakan untuk mendesain materi edukasi visual yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja dan orang tua seperti infografis dan video pendek dan lain-lain. Nah, selanjutnya, Flipbook akan berfungsi sebagai platform interaktif untuk menyebarkan informasi yang lebih luas dalam bentuk buku digital yang mudah diakses. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat, di mana tim akan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk menyosialisasikan rencana program dan mendapatkan dukungan. Nah, tahap selanjutnya yaitu pelatihan untuk remaja, di mana pelatihan ini akan dilakukan melalui metode interaktif seperti workshop ataupun role playing yang menyampaikan materi tentang kesehatan seksual, bahaya pernikahan dini, dan pentingnya pendidikan. Selanjutnya, selain pelatihan untuk remaja juga akan dilakukan pelatihan untuk orang tua, di mana orang tua akan dilibatkan dalam pelatihan yang difokuskan pada cara mendidik anak-anak mereka tentang kesehatan seksual dan bagaimana mendukung mereka untuk mencegah pernikahan dini. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan Canva dan Flipbook. Nah, selanjutnya ada tahap terminasi yang dimana diawali dengan mengumpulkan feedback, selanjutnya akan dilakukan dengan evaluasi dampak dan laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini berisi tentang laporan mengenai pelaksanaan program, termasuk hasil evaluasi dan dampak yang tercapai, yang dimana akan disusun sebagai dokumentasi untuk pihak terkait dan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak penyandang dana. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap peresmian dan pelaksanaan program secara berkelanjutan. Nah, setelah program berhasil dilaksanakan, akan diadakan secara peresmian untuk menandai keberhasilan implementasi program. Nah, acara ini akan melibatkan seluruh pihak yang berkontribusi dalam melaksanakan program, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja. Nah, pada acara ini, tim mahasiswa akan menyerahkan secara simbolis materi edukasi kepada pemerintah desa untuk pengelolaan lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita akan beralih ke bab 4, yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Yang akan saya paparkan oleh Saudari Bella Tondang. Kepada Bella, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Kelompok memperkirakan bahwa anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp8.050.000, yang dimana peralatan penunjang sebesar Rp1.120.000, bahan habis pakai sebesar Rp900.000, biaya transportasi atau perjalanan sebesar Rp560.000, dan biaya lain-lain yang di dalamnya berupa laporan, honor pemateri, dan konsumsi sebesar Rp5.470.000. Adapun 6 kegiatan inti yang akan dijalankan untuk beberapa bulan ke depan. Yang pertama yaitu observasi dan melakukan pertemuan bersama warga, serta kegiatan kedua pembukaan dan sosialisasi program Gubuk Pintar kepada masyarakat desa dan seluruh warga, yang dimana ini dilakukan pada bulan pertama yang akan ditanggung-jawabi oleh Maisaro Nasution dan Naswa Amira. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan dan edukasi untuk para remaja terkait dengan edukasi seksual dan pernikahan dini yang dijalankan pada bulan kedua yang ditanggung-jawabi oleh Seniman Julita Jawa, dan penyuluhan pencegahan pernikahan melalui pendekatan kearifan lokal yang akan melibatkan tokoh adat setempat sebagai narasumber dan materi yang berbasis kearifan lokal yang dijalankan juga pada bulan kedua yang ditanggung-jawabi oleh Bella Tondang. Kegiatan kelima yaitu pelatihan dengan melibatkan teknologi untuk edukasi seksual dan pernikahan dini menggunakan Flipbook dan Canva yang dijalankan pada bulan ketiga yang ditanggung-jawabi oleh Naswa Amira. Dan program yang terakhir yaitu melakukan kegiatan penutup dengan menerima segala umpan balik serta melakukan evaluasi yang dijalankan pada bulan keempat yang ditanggung-jawabi oleh Maisaro Nasution. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan Saudari Bella. Berakhirlah tentang pemaparan program PKM Pengabdian Masyarakat kami yang berjudul tentang Gubuk Pintar Empowering Remaja dengan Edukasi Seksual dan Pencegahan Pernikahan Dini melalui kearifan lokal dan teknologi Desa Laubaleng. Diharapkan dengan adanya proposal program
Pengabdian masyarakat ini bisa memberikan kesempatan kepada remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berbasis budaya tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan baik tentang masa depan mereka ke depannya. Baik, terima kasih atas pemaparan. Terima kasih kepada partisipan yang telah memberikan pemaparannya. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.